Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube sekalian. Pada kesempatan waktu kali ini saya ingin sedikit sharing ya, bukan memberitahu atau apa. Saya hanya ingin sharing pengamatan terhadap beberapa jenis Vibel ya. Jadi kenapa ini disebut sebagai Vibel? Karena kalau kita lihat penampangnya dari samping ini ya, seperti ini, dia membentuk huruf V ya, Vibel. Vibel ini biasanya dipasangkannya pada puli. Nah, sekarang untuk macam-macam Vibel itu banyak sekali ya kawan-kawan ya. Ada yang bentuknya polosan seperti ini, polos. Ada yang bentuknya ada gerigi-geriginya. Untuk kelebihan dan kelemahannya apa saja kira-kira? Nah, kalau dari segi kelebihan dan kekurangannya, Vibel yang bentuknya gerigi-gerigi ini dia lebih kuat mencengkram ya kawan-kawan ya. Terus dia juga lebih lentur daripada Vibel yang bentuknya utuh. Tadi Vibel yang ada gerigi-geriginya, karena di sini dia sedikit ada rongga-rongga, sehingga pergerakan Vibel itu lebih lentur, sehingga tenaga dari mesin tidak akan banyak berkurang untuk menarik Vibel ya. Karena kalau Vibelnya kaku, tenaga mesin lebih banyak yang terkuras untuk menarik Vibel ini. Kalau di sini dia lentur ya kawan-kawan. Terus selain lentur, Vibel yang bentuknya ada gerigi-geriginya ini, dia juga lebih kuat mencengkram pulinya. Itu ya kawan-kawan ya. Kalau dari segi kekokohan, karena dia di sini kekuatannya sedikit dikurangi karena ada rongga-rongga ini, maka untuk benangnya di sini dia harus lebih kuat. Jadi benang Vibel jenis seperti ini itu lebih kuat ya kawan. Dia lebih kuat dan lebih tebal daripada Vibel yang seperti ini. Dan tentu saja harganya di sini juga lebih mahal. Karena kekuatannya diperkuat dan dia lebih lentur, tentu saja harganya lebih mahal. Ini ya kawan-kawan, ini bukan endorse ya. Ini saya hanya sedikit berbagi ya kawan-kawan. RECMF itu ya. Ini jenis Vibel untuk merek Mitsubishi. Kodenya seperti ini. Terus ada juga selain Mitsubishi ada yang merek-merek ini ya. Kita bedakan dulu ya untuk merek Mitsubishi. Nah, ini Mitsubishi yang asli atau tidak saya juga kurang tahu. Yang jelas ini lumayan mereknya lumayan bagus lah ya kawan-kawan ya. Nah, kodenya sendiri ini kawan-kawan. Kalau yang ada gerigi-geriginya sama yang polos, ini yang polos. Ini yang polos ya. Kalau yang ada gerigi-geriginya kodenya itu ketambahan C. Jadi kalau yang polos itu hanya REMF. Kalau yang ada geriginya ketambahan C ya, RECMF begitu ya. Terus di sini untuk kodenya sendiri bisa kita baca seperti ini ya kawan-kawan. Untuk angka pertama itu menyatakan lebarnya ini. Jadi lebarnya Vibel ini ya, dari lebar dari sini ke sini. Contoh ini ya, ini lebarnya 6, ini lebarnya 8, tentu saja dia lebih lebar ya. Yang 6 ini tentu saja dia lebih sempit daripada yang 8. Ini lebarnya 8, ini lebarnya 6, itu lebar ya. Terus 3 angka berikutnya itu menyatakan ukuran panjangnya ya kawan-kawan ya. Kurang lebih ya seperti itu ya ukuran panjangnya. Jadi di sini panjangnya sekitar 470 ya, yang ini 530 begitu ya. Saya juga kurang tahu karena di sini saya juga masih amatir ya. Nah, beda merek beda pengkodean ya kawan-kawan ya. Contoh kita ambil merek lain. Merek Bando. Nah, kalau Bando ini kodenya beda lagi ya kawan-kawan ya. Jadi kalau Bando di sini kodenya REP ya. REP, tapi angka pertama itu masih sama ya. Angka pertama di sini dalam ribuan ini ya. Angka pertama itu menyatakan lebarnya ini. Jadi semakin kecil angka pertamanya, contoh ini 2, berarti dia semakin sempit ya. Terus 3 angka berikutnya itu menyatakan panjangnya ini. Jadi beda-beda ya kawan-kawan ya. Jangan sampai kita menaruh Vibel yang lebih besar pada puli yang seharusnya ya, pada puli yang tidak sesuai begitu ya. Nanti Vibelnya tidak akan terlalu kuat mencengkram, dia tidak klop begitu ya. Nah, jadi beda merek beda
beda kode awalnya ini ya, tapi kalau kode belakangnya itu hampir sama seperti ini. Terus ada juga yang kodenya itu pakai huruf seperti apa ya, saya carikan contohnya ya kawan-kawan ya, contoh yang angkanya masih jelas mungkin. Nah ini contohnya, ini sama-sama bando ya kawan, tapi dia pengkodeannya pakai huruf. Jadi bando Vibel ya, sama-sama bando Vibel. Nah ini kodenya B47. Nah jadi pengkodeannya itu ada yang ini pengkodean awal ini ya, pengkodean awal ini menyatakan lebarnya. Kalau ini lebarnya 2, lebarnya 6, yang ini lebarnya 8, begitu ya. Kalau yang ini dia kodenya kode huruf. Jadi lebarnya itu dengan kode huruf. Ini sudah ya seperti itulah ya, kodenya kode huruf. B47, B47 berarti panjangnya 47 ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi 47 itu kalau kita samakan dengan kode yang seperti ini, nanti dia ditulisnya 407. Jadi kalau 530, nanti kalau kita di sini berarti kodenya 53 begitu ya. Nah, B ini menyatakan ukuran lebarnya. Kita cari yang enggak B ya. Kita cari yang apa ya? Yang masih ada kodenya ya, tentu saja. Contohnya ini. Untuk Mitsubishi juga sama ya kawan-kawan ya. Mitsubishi di sini juga sama. Ada yang pakai angka tadi, angka ribuan, atau yang kode A58 begitu ya. Jadi sebenarnya A itu menyatakan lebarnya. Kalau kita bandingkan A dengan B, mana yang B tadi ya? Ini sama ya kawan ya, sama ya. B47 dengan yang ini A58. B itu ukurannya lebih besar ya, lebih lebar daripada yang A. Jadi yang A itu ukuran kecil ya. Ya tentu saja A itu ada standarnya sendiri. Saya tidak tahu A itu samanya dengan angka 2, 3 dan seterusnya. Saya kurang tahu ya. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalau ini tadi ketambahan C ya. Kalau ketambahan C berarti dia ada gerigi-geriginya. Kelebihannya dia lebih lentur. Dan tentu saja bisa menghemat energi. Dan dia cengkramnya juga lebih kuat. Tuh terus apa lagi ya yang saya mau review ya. Ya mungkin itu saja kawan-kawan ya. Jadi Vibel itu biasanya dibedakan atas. Yang pertama adalah ada tidaknya gerigi ini. Simbolnya ada C-nya tadi kalau di merek Mitsubishi. Kalau di merek Bando di sini saya tidak punya contohnya ya. Saya di sini hanya sedikit sharing pengalaman, bukan menggurui. Saya juga belum browsing di YouTube. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau konfirmasi, bisa langsung cari di YouTube atau di Google yang lain. Nah, contohnya ini ada lagi ya. Ini ada lagi. Ini ada geriginya. Nanti kalau dia merek Mitsubishi pasti ada C-nya tadi ya. Oh ini ya. Nah ini RECMF 1480. Jadi lebarnya 1, panjangnya 480. Begitu ya. Kenapa kok saya bisa tahu seperti ini? Ya cuma sedikit membanding-bandingkan saja kawan-kawan ya. Itu ceritanya itu kemarin Vibelnya AC mobil ini dia lepas ya karena tensionernya itu karena getaran mesin bau tensionernya mengendur terus lepas begitu, sehingga Vibelnya ini juga kendur terus dia juga lepas dan nyabut ke kabel. Akhirnya karena sedikit kurang ilmu ya, dan sedikit kurang ilmu dan kondisinya di jalan dan tidak membawa alat apa-apa, daripada nanti ini malah berbahaya kena ke bagian-bagian yang lain, mending dipotong saja. Karena kalau melepas di jalan itu kita tidak bawa alat ya waktu itu ya. Nah ini ukurannya adalah ini Bando REP ya, lebarnya 3, panjangnya 48,5 begitu ya. Lebarnya 3, panjangnya 48,5.
Jadi untuk mencari penggantinya, karena di mobil itu ada tensionernya yang bisa diatur-atur, ya kita bisa cari yang 3490 atau yang 3470, menyesuaikan saja ya. Karena di sini juga sedikit sulit untuk mencari part seperti ini. Kalaupun ada itu di kota, dan biasanya part-part yang ada koma-komanya ini memang part untuk mobil, jadi harganya juga sedikit lebih mahal begitu. Kita cari yang 490 ya. Kita cari ini ya, lebarnya 6, panjangnya 530 ya, bukan. Kalau yang ini 48 ya. Untuk panjangnya sebenarnya sama dengan ini yang putus tadi. Ini yang putus tadi ya kawan-kawan, yang putus tadi. Untuk panjangnya sama 48. Hampir sama lah ya. Kalau ini panjangnya 485, yang ini 480. Beda sedikit tidak apa-apa karena nanti ada tensionernya. Masalahnya di sini lebarnya kawan-kawan ya. Kalau yang diputus di jalan tadi lebarnya 3, ya punya ini lebarnya cuma 1. Ini bekas ya kawan-kawan ya. Ini sedikit ngirit ya. Jadi tidak bisa ya. Kalau lebar 1 kita taruh di 3, nanti dia kurang mencengkram, malah dia selip-selip terus, akhirnya cepat panas dan malah bisa putus di jalan. Kita cari yang lain. Kita cari yang sesuai. Ini lebarnya 2 ya, panjangnya 310. Nggak bisa. Ini semoga ada yang bisa ya, supaya kita menghemat uang. Nah ini hampir sama kawan-kawan ya. Nah ini kodenya ini ya, 3490 sama 3485. Beda 5 di belakang saja ya. Lebarnya sama-sama 3. Ini kebetulan mau saya pakai untuk AC kawan-kawan, jadi tidak terlalu krusial. Jadi kalau misalnya putus di jalan pun juga tidak apa-apa ya. Gak apa-apa lah ya. Tidak terlalu krusial ini. Kita masih sedikit menghemat ya, karena di sini budgetnya sangat minim. Makanya bantu saya kawan-kawan dengan subscribe dan like atau beri komentar yang membangun, supaya channel ini bisa berkembang dan saya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Ya terima itu ya. Jadi sudah ada penggantinya yang cocok. Sebenarnya saya masih cari lagi kawan-kawan yang ukuran 32. Ya ini ada, kebetulan ada ya. Tapi sayang ya, di sini dia sama-sama ada minusnya di sini. Dia sudah terkelupas. Ini sama-sama berbahayanya ya. Kalau yang ukuran ini nanti dipakai di power steering kawan. Nanti kalau di power steering nanti kita carikan yang baru saja, karena dia terkait dengan kendali ya, pengendalian. Jangan sampai power steeringnya ini putus di jalan, terus tiba-tiba setirnya jadi berat dan posisi kita sudah dalam keadaan yang genting, kita tidak bisa langsung sliut begitu, akan sangat bahaya ya. Lebih baik ini kita ganti yang baru, tapi kalau AC kita pakai yang lama saja ya. Jadi VBL untuk kijang itu ada 3 ya kawan-kawan ya. VBL yang untuk untuk alternator. Jadi VBL satu pasang VBL ya, 2 VBL ya. 2 VBL itu untuk alternator, kipas pendingin. Ya, itu ya. Dari mesin ke alternator, kipas pendingin. Itu ya, 2. Ukurannya sama ya, 40, 340. Terus satu VBL untuk power steering dan satu VBL untuk AC. Nah, kita akan ganti yang untuk AC ini saja. Kalau power steeringnya kita menyusul ya. Sebenarnya ini juga sudah agak riskan ya, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.